Pertama-tama kainnya kita lipat dua seperti ini nak. Kemudian kita gambar motifnya di salah satu sisi seperti ini. Bagian belakang tidak usah digambar. Baiklah nak, ibu akan menjelaskan cara membuat tas. Perhatikan ya nak, ini adalah kain dengan ukuran 35 kali 70 ya. Kain ini nanti kita bagi dua, tampak depan, bagian belakang. Di bagian depan kita tadi sudah menggambar polanya terlebih dahulu ya nak. Kemudian di sini ibu sudah membuat contoh cara membuat batang, kelopak bunga, putik bunga, kelopak bunga, putik bunga, daun, dan kelopak bunga yang kecil. Seperti yang sudah kalian catat, ini cara membuat sulam pita. Untuk batang atau tangkai kita menggunakan twist ribbon. Untuk membuat kelopak bunga yang warna kuning ini, karena bunga yang kuning ini dengan yang merah berbeda ya nak. Bunga yang kuning di ujungnya ini ada lekukan. Ini adalah hasil dari tusuk tikam atau balik. Tusuk ya. Di sininya melengkung di ujungnya. Kemudian bunga ini disebut loop stitch. Ini dan ini tampak berbeda, tapi cara pengerjaannya sama ya nak. Ini bunga yang ini dan yang kecil, cara pengerjaannya sama, beda dengan yang warna kuning. Di sini apa perbedaan bunga yang ini dengan yang ini nak? Di sini kamu tusuk bunga di ujung sini, kamu tusukkan jarumnya, kemudian ditusuk kembali ke ujung. Jika yang ini kamu tusuk dari sini, tetapi kamu menusuk jarumnya kembali di tengah, tidak ke ujung sini. Ibu ulangi, pertama-tama kamu tusuk jarum dari bawah ke titik ini, kemudian ke ujung ini. Jika bunga yang ini kamu tusuk dari sini, tetapi kamu tusuk balik ke tengah dan menyisakan sedikit kain untuk membuat rongganya. Ini ya nak, ini rongganya. Nih, jika ini habis, hanya sedikit rongganya. Yang ini panjang atau lubang ya. Dan ini kalian tusuk ketat, ditarik sehingga tidak berongga. Tapi cara pengerjaannya ini dan ini sama. Oke. Di sini ada cara membuat, di sini ada hasil dari daun. Daun atau tusuk duri. Lihat catatannya ya nak. Tusuk duri. Inilah hasil dari tusuk duri. Kemudian di tengah bunga ini ada titik-titik ya. Itu disebut dengan putik. Kalau di bunga asli itu namanya putik ya. Ini ada titik, ada titik, ada titik. Kalau ya, cara membuat titik-titik ini, lihat catatan kamu, namanya simpul Prancis. Untuk membuat ini nanti sama ya nak, simpul Prancis. Nih, oke. Untuk pengerjaannya akan ibu tunjukkan satu persatu. Baiklah nak, sebelum kalian menyulam pita,
Terlebih dahulu ujungnya diikat mati ya, sama seperti kalian jika ingin menjahit dengan benang. Oke, perhatikan ini nak, ini ada garis yang sudah kita gambar ya untuk tangkainya. Cara membuat ini, perhatikan dari bawah kamu tusuk. Kemudian kita putar ya nak, gini. Untuk besar kecilnya, makin sering kamu putar dia makin kecil. Itu tergantung kamu ya, mau semana besarnya. Kemudian sudah melingkar, melilit-melilit seperti ini, kamu ukurkan dengan yang digambar nih, untuk menutupin ini. Oke, berarti sini ujungnya ya, kamu tusuk di sini. Dirapiin ya nak. Cara mengerjakannya harus hati-hati, jangan asal-asalan ya. Nih ya. Tapi kan dia ini kemari tidak menutupi gambar. Bagaimana cara batangnya agar bisa mengikuti garis, sedangkan ini kan belum mengikuti garis ya nak. Sedangkan garisnya yang ini, kita perlu alat bantu benang. Sesuaikan warnanya ya, jangan nanti ini warna hijau benangnya warna merah, jangan. Kamu tarik ini, kamu lingkarkan ya, lilitkan dulu. Udah, kemudian kamu tusuk seperti jahit biasa. Kamu ikutin garisnya nih anak. Terus dia kemana? Mari ya, ini tetap dililit. Dia kemari. Ikuti garisnya ya nak. Oke, dia sudah membelok kan. Nah, kamu ikutin aja garis-garisnya ini. Mau kemana dia arah beloknya, disitulah yang kamu jahit. Jangan asal-asalan ya, harus sabar. Ini kurang melintir, kalau kurang melintir kalian putar dari bawah. Nih, sudah membelok, jahit ya nak. Nah, dari sini kamu paham kan? Itu juga dengan yang lainnya, sesuai dengan garis. Oke. Cara membuat apa namanya nak, simpul Perancis atau putih yang di tengah ya, seperti membuat ini. Perhatikan, ini nanti juga caranya sama ya, yang titik-titik ini semua. Perhatikan caranya, tusuk dari bawah. Oke, kemudian perhatikan ini diikat nih, ikat seperti ikat mati saja. Sekali boleh, 2 kali boleh. Kalau kalian mau lebih besar lagi putihnya, maka kalian ikat 2 kali, tergantung ya nak.
Sudah jadi, ini kita tusuk kembali ke bawah. Selesai. Untuk membuat putiknya ibu rasa tidak ada kesulitan ya. Selesai. Ini ya nak, sama ini semua ya, ini nanti titik-titik ini semua cara pengerjaannya seperti ini. Oke. Nah, nak, sekarang kita membuat bunga loop stitch ya, seperti ini. Selalu diawali dari bawah ya. Nih, kamu tusuk di ujungnya. Nih. Oke. Di sini sengaja ibu buat titik-titik ya. Agar nanti dari sini kamu tusukkan kemari, tidak kemari. Kalau bunga yang ini tadi dari sini ditusuk, kemudian ditusuk kemari. Ini tidak di tengah ya nak. Perhatikan pelan-pelan ya. Kemudian kamu perhatikan pitanya, ada yang bagian belakang, ada bagian depan. Usahakan selalu yang bagian depan yang ditimbulkan ya nak. Lihat, sambil kamu tusuk, sambil kita bagusin. Kemudian tusuk kemari. Iya nak, ini tidak dihabiskan seperti ini. Jangan habiskan seperti ini. Kalian harus menariknya, menahan, sambil kalian rapihkan. Nih. Lebar ininya kamu sesuaikan dengan bunganya ya. Ini nih, kamu ratakan, udah nak. Kemudian ulang lagi dari bawah, tusuk lagi dari sini. Ini nanti kamu yang atur ya, panjang pendeknya nanti kamu atur. Udah, tampak depannya ya. Kemudian kamu tusuk ke tengah, tidak ke ujung, di tengah. Kamu sisakan rongganya. Usahakan selalu dirapikan ya nak, jangan melilit. Kita bisa putar dari bawah. Jangan melilit. Jadi seperti ini ya. Jangan seperti ini. Salah. Kalau seperti itu salah. Ini dia ditarik, kemudian dirapikan. Tampakkan yang bagian mengkilatnya atau bagian depannya. Begini seterusnya sampai habis kelopak bunganya ya nak, sehingga jadi seperti ini. Sekarang kita membuat bunga seperti yang kuning ini ya nak. Ini namanya tusuk tikam atau balik. Caranya, yang di tengah ini terserah ya, mau duluan dibuat atau belakangan nggak apa-apa. Caranya, kamu tusuk dari bawah ke atas. Kemudian usahakan yang kilatnya di atas ya nak. Seperti ini. Kamu rentangkan seperti ini. Kemudian kamu tusuk di bagian tengah pita ke ujung ini, bukan ke tengah. Kalau yang ini tadi ke tengah ya, ini ke ujung. Sama seperti ini, cuman ini langsung kain yang ditusuk. Kalau tusuk tikam, pitanya yang ditusuk bagian tengah, tapi nusuknya sampai ke ujung. Tarik pelan-pelan ya.
Lihat, ini kelopaknya. Ini kalau tidak kamu terlalu tarik. Kalau kamu tarik habis, jadinya seperti ini. Tergantung kalian ya, mau seperti apa. Nih, kalau ibu habiskan, dia seperti ini. Oke, kita ulang lagi. Balik lagi ke ujung sini. Dari bawah ya. Karena kan jarumnya udah di bawah ya. Tarik, kemudian rapikan yang kilatnya di atas. Ini yang kilat, ini yang tidak kilat. Usahakan yang kilatnya di atas, selalu yang kilatnya di atas. Udah, kamu bentangkan, tusuk tengahnya di ujung ini ya, tusuk tengahnya. Tarik pelan-pelan. Selesaikan nak. Aku kasih contoh satu lagi ya, ke kelopak yang nomor 3. Mau rapikan yang kilatnya di atas ya. Kemudian tusuk tengah pita. Begitu seterusnya ya nak. Ada 1 2 3 putik lagi yang belum. Jadi 3-3-nya kamu tutup dengan pita. Sekarang kita membuat daunnya ya nak. Ini dengan tusuk duri. Perhatikan catatan kamu. Perhatikan. Kamu tusuk di sini, ibaratkan ini titik A ya. Tetap ya yang kilatnya di atas ya. Tetap yang kilat di atas. Kemudian tusuk ke titik B. Nih ya, nih. Tusuk polanya. Oke, jadi kemudian tusuk ke titik C. Ini dia. Yang ini nak, nampak? Nih ya, ke sini ditusuk ya. Ikuti pola. Oke. Rapikan. Balik lagi ke mari. Nih. Rapi ini enak ya. Udah, kemudian tusuk ke sini dari bawah. Ini dia. Bentar, tutupkan. Balik lagi ke tengah. Sini ya. Ini dia namanya tusuk duri, kayak membuat gambar duri ikan, sisik-sisiknya, durinya. Nih, jadi kemudian balik lagi ke mari. Nih ya. Nih. Kesini ya, nak. Nih. Balik kan, dirapiin. Kemudian balik ke tengah. Nih. Usahakan dia tetap yang kilatnya di atas ya, diputar di bawah. Oke. Balik lagi kemari. Nih, dari bawah. Oke. Balik ke tengah.
usahakan selalu dibagusin gini ya nak, jangan melilit. Nih, selesai kan? Itulah cara membuat daunnya. Ini begini cara membuatnya. Di tengah kita ambil. Ini sesuai kalian ya nak, mau berapa kelopak dia terserah, gimana bagusnya aja. Nah ini tetap dibalik ya yang kilatnya. Nah kemudian tusuk ke ujung ini. Usahakan ininya tidak melilit. Kamu rapikan ya, tarik sampai habis. Kalau ini tadi tidak ditarik sampai habis, tapi ini ditarik sampai habis. Beda ya nak sama yang ini ya. Kalau yang ini ada ruangnya nih, karena dia tidak ditarik habis. Nih, ini harus kita tarik habis talinya, pitanya. Udah, kemudian tusuk lagi dari tengah. Tusuk dari tengah, rapikan pitanya, tusuk lagi ke ujung putihnya. Tarik sampai habis. Oke, bagusin ya, jangan sampai melilit. Kemudian tusuk lagi dari tengah. Sampai ujung. Bagusin ya, ini kan dia melilit kan, usahakan yang terang di atas, yang kilat di atas. Dia pasti melilit nak, makanya harus pelan-pelan. Begitu seterusnya ya nak, rapikan, tarik habis. Begitu seterusnya sampai kelopak ini semua tertutup. Perhatikan ya nak, di sini juga ada, di tangkai yang ini juga ada daun, tapi hanya satu helai, tidak seperti yang ini. Kalau ini kan banyak helainya kan. Ini tadi memakai tusuk duri. Nah, membuat daun yang satu ini sama cara membuatnya dengan bunga ini atau loop stitch. Caranya ringkas aja nak. Oke, tusuk di sini. Tunjukkan yang kilat. Nah, tusuk di ujung yang ini. Dirapikan ya nak. Jangan terlalu ke dalam. Dikembangkan. Nah, selesai kan? Udah. Bisa kamu ikat mati langsung di belakang, bisa kamu lanjutkan untuk membuat yang ini. Tusuk di sini. Karena ini 2 helai ya nak. Kalau 1 helai bisa langsung ini karena 2 dan berdekatan, bisa aja langsung kamu buat. Ini dikembangkan ya. Ini atas. Diputar, jangan langsung aja kamu buat seperti ini ya, kamu putar, kamu rapikan. Oke, udah jadi 2 daun ya. Dan setiap kamu selesai menyulam di belakangnya jangan ketinggalan, kamu ikat mati juga ya nak, supaya jahitan kamu tidak lepas. Diikat mati ya, seperti ini. Ditusuk Prancis simpul supaya ini tidak lepas lagi, kamu tarik juga. Ini untuk daun yang satu helai ya nak, berarti membuat daun ada 2. Ini yang banyak helai pakai tusuk duri. Jika ini hanya 1 helai, sama seperti membuat ini. Baik nak, perhatikan.
Jelas? Begini hasil akhirnya ya nak, sulam pita untuk tas. Oke. Kemudian ini nanti kita lipat dua. Lipat dua, kemudian di sini dijahit, tetapi menjahitnya dari balik ya. Sini dijahit, kemudian di sini dijahit, kemudian nanti di sini talinya. Selesai. Ini hasil akhirnya ya nak, sudah jadi tas. Ini kemudian di dalam ada kain dalamannya juga. Oke. Selamat mencoba.